Sobat Relax di rumah, apa kabar nih? Semoga selalu sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan karena COVID lagi naik-naiknya nih. Oh ya Sobat Relax, perkenalkan nama aku Anissa Noviani yang akan menemani kalian ngobrol santai bersama narasumber kita kali ini. Oh ya, sebelum masuk ke podcastnya, aku mau ngenalin sedikit tentang narasumber kita kali ini. Beliau ini adalah seorang founder dari production house yang bernama Galeri Kreativa. Siapa lagi kalau bukan Mas Ridwan Adi. Halo Mas Ridwan. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Baik. Alhamdulillah. Dari tadi di jalan gimana Mas? Lancar aja sih. Lancar, nggak macet ya? Deket. Oh dekat. Oh iya. Di mana sih rumahnya Mas? Kalau rumah sebenarnya kan Bantul, cuma aku ngontrak bareng teman-teman itu di daerah Jombosari. Oh ya deket sih. Oh iya. Terus kan tadi kita belum kenalan nih Mas. Boleh nih Mas Ridwan untuk kenalan dulu sama teman-teman di rumah. Siapa tahu belum ada yang kenal siapa sih Mas Ridwan Adi itu. Halo teman-teman Relax Podcast ya. Iya. Kenalin aku Ridwan Adi Bintara, di sini sebagai founder dari Galeri Kreativa, yang dimana itu sebuah PH dan sekaligus kreatif lab yang menaungi anak muda yang mungkin seumuran dengan sahabat-sahabat Relax. Jadi di PH kami itu kita ya brainstorming, bikin konten, bikin film, terus ada klien juga, dan di situ kita kerjanya bareng-bareng. Oh, jadi berarti kalau misal ada orang nih yang mau bukan make ya bahasanya apa ya? Mau kerjasama sama production house, Mas Ridwan gimana gitu? Kalau biasanya sih kita ngebantu kerjasama gini. Jadi kalau dalam jenis-jenis kerjasama sama kita tuh ada banyak. Jadi ada yang komersil, ada yang sebatas bantu untuk TA. Misal ada TA, ada komersil, terus ada juga filmnya, film pendek dari kita juga. Nah itu jenis-jenis usaha atau jasa yang kita berikan gitu. Oh, jadi kayak jasa. Oke. Terus kan tadi kayaknya belum dijelasin production house yang Mas Ridwan buat ini dibangun tahun berapa, Mas? Kalau dibangunnya itu tahun 2019 ya, tahun 2019, dan sekarang udah berjalan 2 tahun sekian. Oh, kalau untuk dari karyawan sendiri gitu, itu teman-temannya Mas Ridwan kah atau open recruitment gitu atau gimana Mas? Kalau untuk tim inti itu teman-teman dari aku. Jadi dulu aku kan masuk organisasi UKM Oh di iya, kampus ya. oke. Nah dari situ setelah purna jabatan kita mutusin buat bikin satu kontrakan bareng, yang dimana di situ kita bikin konten, bikin video bareng, bikin film pendek. Nah dari situ kita mulai keseriusan kita buat ngejalanin ini jadi sebuah PH. Oh, berarti awal mulanya itu karena sama-sama di satu UKM itu ya Mas ya? Iya. Terus apa yang bikin Mas Ridwan kayak yakin ayo nih kita bikin PH gitu? Karena potensi dari teman-teman sendiri sih, karena dari UKM itu kan kita tahu, oh ternyata anak ini jago ini, oh ternyata anak ini jago ini. Dan dari situ aku semakin yakin kalau kita di dalam satu naungan, kita collab bareng itu bakal jadi sesuatu yang bagus menurutku. Oh gitu. Terus kalau misalnya kan di suatu PH itu pasti ada yang pimpin ya Mas ya. Kalau menurut Mas Ridwan sendiri makna kepemimpinan itu apa Mas? Kalau dari aku, makna kepemimpinan itu dimana seorang pemimpin itu bisa membawa visi misinya menjadi
ya visi misi bareng gitu, nggak yang diinisiasi satu orang terus ngejalinnya juga cuma satu orang. Jadi kalau sudah ngebentuk satu PH ya gimana caranya kita bikin visi misi bareng terus jalannya juga bareng, itu akan lebih enak kayak gitu. Oh, jadi model kepemimpinan yang Mas Ridwan pakai itu kayak yang sama-sama aja gitu. Iya. Jadi kayak apa ya? Demokrasi apa ya? Demokrasi itu kayaknya dari rakyat untuk rakyat gitu, Mas. Kalau demokrasi. Jadi apa? Jadi apa ya bagusnya? Modelnya apa, Mas? Biasanya Mas Ridwan ngomongnya apa? Ya mungkin apa ya? Kita sama-sama berinisiasi. Jadi nggak yang satu pemikiran aja, dari banyak pemikiran kita jadiin satu gitu. Oh gitu. Tapi kalau misal di dalam sebuah organisasi kan itu kan kayak ada jabatan. Nah kalau Mas Ridwan sendiri itu jabatan yang di PH dipanggilnya apa gitu biasanya? Kalau di luar biasanya dipanggilnya CEO. Cuma kalau di teman-teman yang satu PH ini biasanya Pak Dirut. Oh, Dirut. Gitu, Tapi gitu. itu yang kayak bercandaan gitu manggilnya. Pak Dir gitu. Nah, Pak Dir gitu. Terus kan misalnya kan tadi kita udah ngomong nih soal model kepemimpinan Mas Ridwan selama di production house gitu ya, Mas. Kalau ada nggak tips and trick dari Mas Ridwan soal bagaimana cara membangun sebuah tim yang baik biar production house tersebut tuh bisa lebih maju gitu? Kalau dari aku sih tipsnya mungkin jangan terlalu apa ya dikekang oleh suatu aturan sih. Jadi kalau kan banyak PH yang apa ya istilahnya orang itu harus menetap di situ, harus kerjanya di situ terus. Nah, kalau dari aku sih ngebebasin itu. Jadi apa ya kalau ada job ya kita kerjain bareng. Nah, kalau di luar job itu kalian bisa cari kerjaan di luar gitu. Jadi nggak yang terkekang kamu harus di sini kerja di sini. Oh gitu. Kalau misalnya nih Mas lagi ada job bareng-bareng, terus tiba-tiba ada konflik yang nggak diinginkan, biasanya Mas Ridwan tuh nyelesainnya gimana? Kalau ngomongin konflik, sebenarnya lebih ke konflik apa ya? Kerjaan yang molor dari deadline sih. Jadi misalnya ada kerjaan terus tiba-tiba dari satu individu itu apa tidak nepatin deadline itu yang bikin ada konflik dan jadinya aku kayak dekeng gitu apa ya kayak membentengi mereka ke kliennya. Jadi kalau misal udah molor deadline ya aku cari-cari alasan kenapa sih deadline ini bisa molor, aku cari alasan di situ. Berarti itu kayak konflik sama ininya ya, customer apa sih biasanya? Klien ya. Kalau konflik di timnya sendiri, misal ada alat yang hilang atau gimana itu? Sejauh ini sih nggak ada ya. Cuma karena kita base-nya itu juga apa satu kontrakan ya kita tidur di situ kerja di situ, mungkin lebih konflik kayak bulan ini jatah siapa yang harus bayar wifi, bayar ini harus jatah siapa yang harus bayar listrik, itu jadi konflik sih. Oh itu, aku kira kayak itu apa sih ada itu iurannya sendiri gitu. Kalau iuran nggak ada, jadi kita dijatah per bulan itu siapa aja. Itu di kontrakannya kan, maksudnya kayak bukan kalau untuk di PH-nya sendiri kan pasti ada anggaran dananya gitu. Kalau untuk anggaran dana buat keseharian sih nggak ada, karena kan kita job juga nggak yang terlalu sering. Jadi di luar job itu kita ya itu sendiri apa namanya ngasih jatah ke individu itu. Oh gitu, oke. Berarti kalau misal nih Mas di PH-nya Mas Ridwan sendiri kan udah banyak project-project gitu. Dengar-dengar nih teman-teman Mas Ridwan ini bakal ada project baru, betul nggak Mas?
Iya, betul. Betul. Tapi boleh nggak sih kalau di spill dikit gitu? Boleh, boleh. Apa tuh Mas project apa kalau boleh tahu? Oke. Kalau yang mau jalan sih ada dua sebenarnya. Yang satu itu kita produksi buat iklan Teras Malioboro 1. Jadi kita bikin 2 video iklan yang akan tayang di media sosial mereka sama di Videotron. Terus yang kedua itu kita jadi tim post productionnya. Jadi ada suatu PH di Jakarta yang bikin film panjang. Nah, kita dikasih kepercayaan buat ngerjain postnya. Di situ kita dikasih kerjaan buat ngeroto. Tahu ngeroto nggak? Enggak, apa itu Mas? Ngeroto tuh kayak ada blue screen. Iya. Kan? Kita masking satu orang gitu loh. Masking. Uh-uh. Susah. Seleksi satu orang, seleksi satu. Dan itu harus rapi. Mas Ridwan jago nggak? Jago lah pastinya. Aku lebih ke editing offline-nya bukan online. Oh, berarti masking tuh masuknya editing online. Kalau masking editing online. Oh, gitu. Kalau misal ini apa sih? Duh, lupa aku tadi mau tanya apa. Jadi Relax dong, kan relax podcast. ya aku tuh nggak bisa Mas. Tegang pasti. Ini berarti nanti karyanya bakal ditaruh di Instagramnya PH nggak atau gimana? Karya yang iklan atau? Iya, yang iklan tadi. Kalau yang iklan tergantung kita deal-dealan ke klien sih. Kalau misal itu bisa kita taruh ke media sosial kita sebagai portofolio kita, ya kita upload di situ. Tapi kalau tidak diizinkan untuk diupload, ya kita hanya dikit mungkin di drive aja. Oh gitu. Jadi tergantung klien ya tadi. Nah, ya, oke. Nah, kan tadi kita belum ngomongin tentang Instagramnya nih Mas, Instagram dari Galeri Kreativa. Kalau boleh tahu namanya apa Mas? Instagram Galeri Kreativa tuh @galerikreativa. Oh, oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau lihat karya-karya dari PH-nya Mas Ridwan, kalian boleh ngecek Instagramnya Mas Ridwan. Instagramnya Production House, namanya @galeri pakai Y_kreativa. Di situ kalian bisa lihat karya-karya yang PH-nya Mas Ridwan pernah buat. Terus nih Mas, kan tadi kita udah ngomongin tips and trick tentang konflik, gimana cara nyelesainnya. Terus kalau misal dari Mas Ridwan sendiri, ada nggak strategi atau taktik untuk mengembangkan PH yang Mas Ridwan bikin ini? Kalau tips and trick buat ngembangin PH nih, kita di awal tuh harus benar-benar yakin kalau kita tuh punya satu visi yang bareng, nggak yang diinisiasi satu orang tadi ya. Terus habis itu kalau semisal ada niatan buat produksi film, ya itu kita kerjainnya dengan maksimal, itu buat portofolio kita. Nah dari situ kita upload ke YouTube kah atau ke festival. Dari situ calon klien tuh bakal paham apa yang kita kerjain gitu. Service apa yang bisa kita kerjain dari situ. Nah gitu teman-teman, berarti harus komitmen ya Mas dari awal. Dari awal udah komitmen. Oh iya, tadi Mas Ridwan tuh kan ngomong kalau karyanya mungkin dimasukin ke festival. Pernah nggak PH-nya Mas Ridwan ini masuk festival gitu? Misal judulnya apa gitu? Kalau untuk film itu ada yang kita produksi, itu ada film Arah yang itu menang juara 2 BFI competition. Wah, udah di YouTube. Terus kalau untuk sebagai post productionnya kita ikut di film Subuh. Itu film pendek atau film pendek? Oke. Nah film pendek Subuh ini udah mendapatkan 35 di festival, 35 penghargaan. 35? Iya. Banyak banget. Dari tahun 2019 sampai sekarang. Itu syutingnya berarti di tahun 2019 awal produksi itu ya Mas? Iya.
Gitu. Oh ya, kan berarti keren sih masuk ke nominasi. Menang ya? Menang festival. Terus kalau di-upload tadi bilang di-upload di YouTube karyanya. Kalau YouTube-nya Galeri Kreativa sama juga nggak Mas sama username Instagram-nya? Sama. Sama? Galeri Kreatif ya. Berarti teman-teman lagi-lagi kalau mau nonton karyanya Mas Ridwan boleh dicek di Instagram atau di YouTube-nya Galeri Kreativa tadi @galeri_kreativa seperti itu. Kalau untuk Mas Ridwan sendiri ada nggak masukan untuk kita nih generasi muda biar bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu biar nggak gabut istilahnya Mas? Buat masukannya, aku dulu sih ngisi waktu, kan aku tahun 2000, sedikit cerita ya. Iya boleh silahkan. Tahun 2016 kan aku gap year, jadi belum kuliah. Di situ aku gabut, nggak tahu mau ngapain kan. Nah, aku gabung ke komunitasnya namanya Jogja Fitgram. Dari situ ketemu orang, kita bikin konten bareng, bikin video bareng, dan ngedit pun bareng-bareng gitu. Nah, mulai dari situ aku nemuin passionku. Oh ternyata ngedit itu enak, ternyata film itu seru gitu. Iya, Prosesnya seru. Nah dari situ aku mengembangin sampai sekarang. Jadi kalau kalian gabut, usahain gabutmu itu digunain buat hal-hal yang kreatif, hal-hal yang bisa membuat orang mungkin senang dengan karya kalian, dengan lihat karya kalian tuh bikin orang kenal kalian. Oh ini kan yang bikin film ini yang bikin konten ini. Nah, jadi gabut kalian tuh buat bikin karya. Kalau misal ada nggak dari Mas Ridwan sendiri kayak kepengenan untuk ngajar tentang film kah atau apa gitu? Kalau untuk ngajar mungkin belum kesana sih arahnya. Maksudnya masih enjoy sama project-projectnya ya? Iya, masih pengen explore di tahap ngembangin diri lagi sih. Karena kan aku juga prosesnya masih belajar, belum yang terlalu paham mengenai film itu. Tapi keren loh Mas, tadi udah 35 menang award gitu. Itu udah next level. Kan aku sih mau tanya tapi agak di luar skrip sih Mas. Gak apa-apa ya? Gak apa. Kalau di production house-nya Mas Ridwan nih ada nggak kru cewek? Kru cewek ada. Ada. Berarti bisa dong ya Mas kalau aku masuk? Bisa. Kalau di production house kita itu kan tadi aku bilang ada tim intinya, ada yang kita rekrutmen. Jadi tim inti ini ya basisnya ke post production, terus ada finance, ada penulis skrip. Nah di luar itu kita rekrutmen ketika ada project kayak bikin film, bikin iklan. Nah, biasanya yang kita cari untuk yang cewek tuh keperluannya buat ditaruh di wardrobe atau enggak make up, atau kalau enggak telco. Iya. Aku juga jadi wardrobe. Pernah jadi wardrobe. Kalau ada kali. Iya. Berarti kalau bisa semester berapa ya? Semester 5 atau semester berapa ya aku magang? Iya. Berarti boleh nggak Mas magang di sana? Boleh. Kalau ngepasin ada project lebih. Aduh. Kalau ada ngapain magang di luar? Iya sih. Boleh sih. Mau kalau udah ngapain di sini magang? Iya, soalnya tuh kayak aku tuh bingung kan besok semester 4 tuh kayak ada pilihan gitu loh Mas, ada mau ngambil film atau mau ngambil broadcast. Nah, aku tuh kan suka ya sama film gitu. Terus mau ngambil film tapi takutnya nanti susah cari magangnya gitu. Sebenarnya kalau di Jogja tuh banyak banget PH yang buka magang kayak gitu banyak. Jadi kalau teman-teman di sana di kampus pengen cari tempat magang, banyak banget PH yang buka magang di Jogja gitu. Oh iya sih. Besok kalau aku ada pengen gitu gabung projectnya Mas Ridwan siapa tahu.
Kalau enggak ya aku kasih info PH mana yang lagi buka magang. Nah, buat teman-teman jangan lupa cek Instagramnya Galeri Kreativa. Siapa tahu di sana ada info-info open recruitment kru film atau kru atau apapun itu. Iya. Betul. Nah, Mas Ridwan, kita udah di penghujung acara nih, Mas. Capek nggak, Mas, ngomong, Mas? Aku jurusan ilmu komunikasi tapi jujur aku capek banget. Oh ya, Mas Ridwan. Apa ya? Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman di rumah yang sebenarnya udah punya pikiran pengen bikin production house atau pengen melakukan sebuah usaha tapi masih ragu-ragu. Itu gimana, Mas, tipsnya kalau boleh? Masih ragu-ragu. Ya, Gimana ya? Gimana Lihat tuh? aja sih. Kalau udah ya seenggaknya kalian punya temen yang sefrekuensi dulu. Nah, dari situ kalian ngobrol. Besok kalau udah kelar kuliah mau kemana sih kita? Kan kalian dari banyak pulau kan, banyak kota. Nah, pasti nggak mau kepisah setelah lulus. Mungkin kalian bisa cari obrolan-obrolan itu di tongkrongan. Besok kalau lulus mau kemana? Dari situ mungkin akan tercetus buat ngontrak bareng, terus ya bikin usaha bareng, nggak yang harus ke wujud production house ya, entah itu apa usaha clothingan atau apa terserah. Nah dari obrolan-obrolan itu sih sebenarnya perlu dijalin dari sekarang teman-teman. Tuh berarti teman-teman yang paling penting itu lingkungan ya. Faktor lingkungan itu sangat mendukung bagaimana cara kita untuk berjalan ke depannya. Gitu ya, Mas. Nah, terima kasih ya Mas Ridwan kalau udah berkenan hadir, udah mau mengisi podcast ini. Sama-sama. Terus kita closing aja ya, Mas ya. Boleh. Gimana? Closingannya mau bareng-bareng? Ada tagline apa? Enggak, ini ada pertanyaan di belakang layar. Oh, ada pertanyaan, Mas, ternyata. Untuk film favoritnya Mas Ridwan. Oh iya, Dan film alasannya Ridwan. mungkin dari sinematografinya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Film favorit apa ya? Kalau genre itu aku lebih suka genre superhero. Marvel, Bumi Langit, ya kayak gitu tuh lah. Terus kalau judul filmnya itu yang barusan keluar sih, yang Black Panther. Wakanda Forever. Wakanda Forever itu ngena. Itu Mas Ridwan, kok jadi tanya lagi padahal tadi mau closing, Mas. Tadi kan ada request pertanyaan. Iya, iya, tapi aku kepikiran ya. Apa? Mas Ridwan tuh itu nggak sih kalau di Instagram suka nge-review film gitu, misal kayak abis nonton film ini terus bikin IGS kayak 8/10, terus alasannya ini nih. Soalnya tuh aku pengen gitu, Mas, tapi kayak ngapain orang butuh pendapat saya. Aku cuma ngasih poin aja sih. Kalau misal 8,9 dari 10, alasannya nggak aku serain karena entah dikira orang wah so ide banget sih bikin rating terus bikin alasan review kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kan, Mas, kayak gitu, maksudnya kalau ada alasannya kan gitu kayak lebih oh lah ternyata Mas Ridwan nonton ini ngasih nilai segini karena alasannya tuh ini gitu. Mungkin iya nggak apa dari yang aku aku kasih di Instagram itu cuma poin. Nah dari situ kan ada yang bales story kan. Baru aku kasih alasannya, jadi nggak yang aku kasih di story langsung, takutnya kan spoiler atau apa gitu. Oh Mas Ridwan lah kalau bikin IKES ada yang komen ya, Mas ya? Kalau aku nggak ada, Mas, makanya aku kayak nggak mau gitu bikin review film gitu. Nggak apa-apa sih, kalau nggak ya nge-tweet. Iya, nge-tweet sih paling nggak, walaupun nggak ada yang baca ya nge-tweet aja gitu. Nah gimana, Mas, mau ada pertanyaan lagi nggak dari kru di belakang? Nanti pasti. Cukup sih. Cukup, aman. Dari aku dan teman-teman kru yang ada di belakang kamera untuk Mas Ridwan karena udah mengasih tips and trick nih tadi tentang PH, tentang pemikiran Mas Ridwan tentang kepemimpinan dan segala macam tadi yang kita bahas. Mas,
Sudah ya Mas, capek Mas aku Mas. Iya, boleh. Tutup aja. Mas, ya Allah, ya udah. Yuk kita tutup ya closingnya. Untuk teman-teman, terima kasih udah nonton podcast kita. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Terus nantikan podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Relax. Berani mengasah diri, berani mimpi. Dadah.